Halo, Shalom. Ya, Halo Shalom. Pak Ete. Ya, Ya, Shalom. silakan Pak Ete. Oke, makasih. Halo. Mau nanya, ini tentang apa? Kita perjanjian lama, kejadian keluaran, khususnya tentang proses penciptaan. Di situ yang saya masih belum paham, ada peristiwa yang kita tidak sama-sama tahu, tidak saksikan, tetapi diceritakan detail, mulai dari hari pertama penciptaannya sampai hari terakhir. Nah, peristiwa itu tanpa saksi, tapi tertulis dalam kitab. Saya 100% yakin, karena itu pasti sudah diteliti. Tetapi menurut Bu Guru, prosesnya itu seperti apa? Lewat kanon dari kitab Musa, apa Musa berjumpa Tuhan, terus dia menceritakan kepada Musa proses penciptaan itu, lalu Musa menceritakan lagi, lalu ditulis dalam bentuk ukiran atau entah apa yang ditemukan lah. Oke, saya tanya Pak. Kira-kira yang ketemu Musa siapa Pak? Kalau yang ketemu Musa waktu itu kan Musa dalam bentuk apa, api di semak-semak. Bentuknya, kira-kira yang ketemu Musa waktu itu siapa? Yesus. Ya udah. Nah, maksudnya cerita tentang peristiwa. Bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan nubuatan kepada Yohanes nanti langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian Tuhan Yesus itu memberitahukan Musa kejadian yang sudah terjadi. Kenapa repot banget sih? Ya, maksudnya kan Gini Pak, oke saya kasih dalilnya. Wahyu 1 ayat 8 dikatakan Yesus itu yang sudah ada itu lampau, tak terbatas. Yang ada saat itu, yang akan datang. Kalau kamu percaya Yesus itu adalah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, lu nanya apa lagi? Ini kan pertanyaan goblok gitu loh. Siapa saksinya? Kau kira Musa ketemu Yesus itu ngapain ngomongin kopi? Ngomongin anak tetangga yang bahenol? Ya kagak. Yang ngasih tahu ini semua. Makanya dia nubuat. Dia penglihat, nafi, penglihat. Dia melihat masa lalu dan masa depan. Makanya Musa bisa menuliskan ada yang disalib. Karena Musa sudah melihat masa depan, Musa juga melihat masa lalu. Nggak ada saksinya. Itu siapa? Temen dia, kakak dia, abang dia. Miriam dan ini, Harun. Ya ini gimana sih logika kalian? Gue bingung. Nggak ada saksinya. Terus kalau dia ketemu Tuhan, itu ngapain? Wahai Musa, tetangga sebelah agak gemoy. Nggak itu. Makanya namanya disebut nabi. Kenapa? Karena dia melihat. Itu loh, ini pertanyaan dungu menurut saya. Untuk apa itu? Ya memang Tuhan menuliskan itu supaya itu menjadi apa? Perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Mungkin nggak orang Israel itu mempercayai Allah kalau Musa itu tidak berbicara dengan Allah? Coba baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Kan itu. Gitu loh. Jadi ketika Musa itu menjadi nabi, sepanjang hidupnya dia menjadi nabi, sepanjang dia menjadi nabi, Musa menuliskan ini semua supaya ini menjadi pembelajaran. Akulah Tuhanmu yang membentuk kamu dari tanah. Kalau Allah itu sudah mengatakan itu, berarti dia ngasih tahu, mengilhami segala tulisan itu. Gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada saksinya, ada dong, ada. Karena Musa itu juga dipilih Allah sebagai nabi. Itu bukan asal-asalan. Kenapa Musa bisa tahu? Allah memberikan ilham. Makanya Roh Kudus itu turun atas para nabi, para imam. Coba ingat, ya. Kalian tahu nggak arti Mesias yang diurapi? Siapa aja yang diurapi? Imam, nabi, raja.
Daud itu diurapi pakai apa? Roh Kudus dong. Imam Harun itu diurapi pakai Roh Kudus. Makanya Musa juga, nabi itu diurapi pakai Roh Kudus. Makanya semua nabi, raja dan imam, ya, ini semuanya ini diberi penglihatan, gitu loh. Dibilang keterangannya nggak logis, nggak apa-apa. Kalau menurut lu nggak logis, tapi bener kan? Gitu loh. Itu Pak. Jadi kok bisa Musa menuliskan itu? Karena Allah itu sendiri mengilhami mereka. Oh ya ya ya, terima kasih. Ada ayat. Terus kalau oh ya ya. Ya. Sekarang kita lanjut yang kedua tentang imam. Sekarang kan imam sudah tidak berlaku lagi di gereja-gereja kan? Jangan ngomong imam nggak berlaku. Baca dulu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya ini kan mengajar. Berarti tulisan Musa itu diilhami Allah. Buka ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Bermanfaat untuk mengajar, memberitahu kita bagaimana penciptaan itu. Menyatakan kesalahan, nah, biar kita tahu apa kesalahan apa yang dilakukan Musa, kesalahan apa yang dilakukan Abraham, kesalahan apa yang dilakukan Daud. Ini dia, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik. Nah, itu Pak. Oke. Ya ya ya. Mendidik orang dalam kebenaran. Ya ya. Ada lagi yang mau ditanya? Batu nggak diilhami ya? Udah nggak ada. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Apa tadi tentang imam? Kenapa Pak? Oh yang imam itu kan sekarang kan pendeta. Enggak, maksudnya pendeta kan pengajar, bukan imam. Imam kan Tuhan Yesus kan imam terakhir itu. Nah, imam sampai detik ini ada lah Pak. Ya, tapi sudah di surga. Maksudnya yang untuk di dunia ini. Loh. Kalau tidak seorang imam yang memberikan kurban itu terus siapa Pak? Ya. Di dalam perjanjian lama, hanya seorang imam yang bisa memberikan kurban. Saya tanya, Bapak berkurban nggak Pak di gereja? Kita kalau perpuluhan tidak, tapi persembahan saya ya. tanya, berkurban. Korban? Korban sudah tidak ada. Loh, berarti ekaristi nggak ada dong? Kita di gereja kan kebetulan, maaf, saya ini kan Protestan, di tempat saya itu hanya ada persembahan karena perpuluhan tidak ada. Ini nggak nanya itu. Kurban ekaristi Pak. Seriusan Pak? Bapak nggak melakukan ekaristi? Kurban ekaristi kalau saya di gereja tempat saya itu DKI di Papua saya. Perjamuan kudus ada nggak Pak? Ada kalau itu. Nah saya tanya, itu Pasca. perjamuan kudus itu kurban bukan? Oh kalau itu iya, setiap mau Paskah itu pasti ada. Berarti orang Kristen sampai detik ini melakukan kurban. Sekarang saya tanya, di dalam Alkitab yang boleh menyerahkan kurban itu seorang imam bukan? Iya, karena itu. Boleh nggak sembarangan orang menyerahkan kurban selain Tidak. itu? Tidak. Berarti di gerejamu ada imam nggak? Oh gimana kalau kita baca Alkitab tapi nggak ngerti Alkitab? Aduh. Jadi jangan bilang Kak sekarang nggak ada lagi kurban, nggak ada lagi imam. Aduh Tuhan, kemana aja jadi orang Kristen? Berapa hari, berapa jam? Ya karena yang saya tahu kan korban terakhir ya Yesus di tiang salib sudah menjadi korban. Terus apalagi yang kita mau korban? Loh, coba Bapak baca 1 Korintus 11. Kan Yesus di malam perjamuan, dia mengatakan, inilah darahku. Itu dia ngasih kurban. Apa yang dikasih? Roti. Inilah darahku, itu ngasih anggur. Inilah tubuhku, itu dia ngasih roti. Jadi perjamuan itu kurban. Ya itu ya. Maksudnya saya kira untuk kita harus sembelih lagi hewan-hewan. Loh Yesus kan udah disembelih. Memang Yesus nggak disembelih? Nah, itu kalau itu tidak ada di tempat kita juga tidak ada itu. Berarti Yesus udah nggak mati lagi? Apa hasil kebun? Apa berarti Yesus itu udah nggak berkorban lagi sekarang Pak? Ya itu tetap kita laksanakan tiap tahun Paskah. Berarti tubuh Yesus itu, berarti
tubuh Yesus itu udah nggak jadi kurban lagi sekarang? Ya tetap jadi kurban kan, kurban terakhir. Tidak ada kurban lagi selain yang sempurna kan Tuhan Yesus saja. Kalau Yesus Persembahan di zaman sekarang. Kalau Yesus bilang roti itu adalah tubuhnya, kau nggak percaya? Percaya. Ya udah, berarti kau masih melakukan kurban dong sampai detik ini. Ya, berarti ya. Cuma kalau sekarang begini Bu, ada peristiwa tempat di mana, tapi itu tidak semua, itu kejadian roti tidak ada, anggur tidak ada. Di suatu tempat yang kebetulan di pedalaman, terus melaksanakan hal perjamuan. Kalau menurut Ibu Guru bagaimana? Di mana roti yang nggak ada, Pak? Roti itu paling mudah ditemukan dimanapun, Pak. Diganti dengan, iya diganti dengan ubi. Hah? Terus, kapan iya. hari? Pak, gini ya Pak ya. Emangnya di Papua sana nggak ada tepung? Ada. Kalau soal itu saya kurang tahu, teknik waktu pelaksanaannya kurang tahu. Saya kasih tahu ya Pak ya. Roti perjamuan itu dibuat, bukan dibeli Pak. Iya. Terus kalau seandainya ditukar sama roti sumbu, singkong. Ya udah, besok berarti ayat Alkitab gini ya. Yesus itu adalah singkong hidup, bukan roti hidup ya. Nah, berarti itu kan tidak sah atau tidak abdol, tidak sesuai dengan aturan. Loh, Anda aja nggak sesuai dengan aturan. Tuhan Yesus. Nah, sekarang takarannya haruskan roti tak beragi. Siapa bilang? Yang ngajarin roti tidak beragi siapa lagi Pak? Ya. Siapa lagi yang bilang roti perjamuan itu bukan roti tidak beragi? Ini ajaran mana lagi nih? Ya roti mah banyak, kalau dibeli di toko itu banyak model-model. Bapak kalau baca Alkitab itu namanya artos. Artos itu adalah roti beragi. Siapa bilang itu ajimos? Roti ya kalau memang roti beragi. Seandainya kalau tempat itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan, misalnya tempat itu hanya roti yang ada di toko, apa semua beli roti yang sama jenisnya. Pasti kan ada yang beda-beda. Dengar Pak. Roti perjamuan itu nggak dibeli Pak. Lu beli tepung sama ragi, itu udah jadi roti. Ya betul. Bukannya betul, emang perjamuan dari dulu itu nggak pernah dibeli rotinya Pak. Ya sama, tahu Bu. Seperti kue donat juga bahannya sama. Dia nggak nanya kue donat Pak. Beda. Dia nggak nanya kue donat Pak. Ya sekarang intinya kan jangan. Roti ya. Kalian ini terlalu sepele sama firman Tuhan. Kalian ini terlalu sepele sama apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan kalian tidak mengerti apa itu kurban. Terus kalian ngapain di gereja? Kalian kira ke gereja itu mau dengar khotbah? Dengerin khotbah gua aja cuy. Yesus ini nyuruh, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ini Yesus nyuruh ini di 1 Korintus 11 ayat 25, 26. Ini Yesus ngomong langsung aja, kalian nggak mau peduli kok. Lo gimana? Di gereja tidur. Ya. Jadi akan sangat menyedihkan kalau dibilang di gereja nggak ada imam. Berarti nggak ada ekaristi dong, nggak ada perjamuan dong. Gitu ya. Makanya ini juga saya minta kepada orang-orang yang punya jabatan di gereja, ajarkanlah ini. Ajarkanlah ajaran kekristenan itu. Karena sebenarnya inti dari peribadatan orang Kristen itu adalah kurban. Dari dulu sampai sekarang, dari zamannya Adam, yang dilakukan itu adalah kurban. Ya. Tuh, saya pernah di Papua, siapa bilang gak ada roti? Ada. Membuat roti itu paling gampang, makanya kenapa Tuhan itu nggak ngambil singkong, nggak ubi gitu. Kenapa? Karena roti itu hampir di semua negara itu bisa diambil. Kenapa? Karena dari gandum dan roti, dan ragi gitu. Semua orang bisa buat itu gitu. Bisa pakai roti tawar. Emang roti itu roti tawar?
ada coklatnya? Enggak loh. Roti memang tidak ada rasa-rasanya, nggak ada rasa blueberry, strawberry, enggak, emang semuanya tawar. Bayangin, ragi dan tepung sama dikasih air, ya semuanya tawar. Lu ngarep rasa apa? Rasa tiramisu nggak ada. Itu makanya kenapa Yesus itu sejak semula sudah melakukan kurban. Lalu orang-orang Israel itu ketika keluar dari sana, apa yang turun dari langit? Mana itu roti. Gitu. Ini kalau singkong sama ragi jadinya tape, enak. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu membawa ikan dan roti, lagi-lagi roti. Karena roti itu paling mudah didapat. Makanya Yesus berkata apa? Akulah roti hidup. Gitu. Karena manusia itu hidup dari roti. Nih ada Kim Jong Un ya. Si muka petak. Bang, yang petak itu yang kalian sana, Bang, yang di Mekah petak. Itu Bang, yang petak itu yang kalian itu, Bang, yang kalian datangin sampai habis ratusan juta, puluhan juta, itu petak, Bang, bentuknya. Itu petak, Bang. Hah? Yang kalian itulah itu. Jangan nyinggung-nyinggung petak, Bang. Ya. Lu ke sana aja butuh uang untuk cari yang petak-petak. Itu loh. Agak lain emang. Ya Bang. Udah Bang, petak. Agatha laknatullah. Nih kenapa ini ya Tante Skala? Ini banyak banget yang sakit hati di bawah. Ini kenapa sih kalian ini? Ngapain sih habis ratusan juta buat petakan? Apa? Kenapa? Biasa. Tak petak. Ingat ya teman-teman ya, bikin dosa secukupnya. Silakan yang sadarnya terlambat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Agatha, saya perkenalkan diri. Saya dari Timur Leste ya. Kebetulan saya ini seorang mualaf dan saya disadarkan oleh apa saya akun saya menggunakan nama sadar terlambat karena saya terlambat ya menemukan pesan yang terus ya. Jadi, ini orang lama ya, kayak gua tahu ya, anak ya, api Timur Leste. Ya. Anak api Timur Leste ini, anjir. Kenapa Pak? Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, benar sekali ya kata. Kangen suara ini. Sampai akhirnya pada akhirnya kenapa ya mereka ini sulit sekali ya menerima jalan kebenarannya yang di ya. Halo Umi. Siapa Pak? Penasaran? Ya. Aku nggak dengar ya Pak. Sadarnya terlambat ya. Anda putus-putus gitu. Umi Muslim apa Kristen? Saya Kristen, saya bu guru legit kok. Itu captionnya gak? Bukan masih Muslim. Islam Kristen Bang. Islam Kristen. Abang Islam apa Kristen? Ya Allah pencipta alam semesta. Saya nanya Anda Islam atau Kristen? Ini kenapa sih udah banyak yang error ya? Ya, kalau saya bilang Islam, semua pengikut nabi-nabi Islam lah. Tunduk dan taat kepada Tuhannya, itu dinamakan Islam. Loh kalau saya tunduk kepada Tuhan saya disebut Islam nggak? Ya harusnya Islam. Tapi kalau Anda bilangnya Kristen, ya terserah. Berarti caption Anda salah sendiri. Jangan diputus lagi lah ya. Kita tanya Pak. Kalau Anda bilang semua seperti itu adalah Islam, tunjukkan sama saya dalil Musa itu mengaku Islam. Orang saya awam, nggak tahu apa-apanya, tahu saya. Yang taat,
ada. Nih kasihan banget ya Mbak ya. Semua Islam. Musa kalau nggak pernah mengaku Islam jangan dipitnah Islam. Mana ceritanya? Orang Musa aja udah ada di 1500 tahun sebelum Masehi. Gimana ceritanya? Nih ada si Johan Paul ya. Fakta di tanah kelahiran Yesus mayoritas muslim. Apa Yesus gagal jadi Tuhan? Lu gagal menjadi manusia, bukan Tuhannya yang gagal. Ya, kalau mayoritas di Yerusalem sana muslim, artinya apa? Orang-orang yang di Yerusalem sana gagal tahu Tuhan yang benar. Mereka yang gagal, bukan Tuhannya yang gagal. Botol. Ya, nih agak-agak ya, agak-agak. Ultraman Islam, baru tahu aku Ultraman Islam. Jadi nanti kalau ini ya kan, kalau misalnya lu tidak naik kelas ya kan, lu tinggal kelas, yang gagal itu adalah guru lu, bukan lu yang sebagai murid gagal gitu. Ya, Asia gue tanya, kalau lu gagal naik kelas 2, berarti guru lu yang gagal yang mendidik lu gitu, atau muridnya yang gagal? Aduh Tuhan, nih kadang-kadang kalian pakai otak nggak sih? Astagfirullah. Nah, gue gemas banget sama jerawat gue. Halo Susanto Chandra 69. Iya, shalom Mbak Agatha. Iya, mohon mau bertanya sedikit Mbak Agatha. Iya, Mbak, itu mau tanya kalau Isa dengan Yesus itu gimana Mbak? Isa nggak disalib, Yesus disalib, mati dan bangkit. Enggak, maksudnya ada pendapat bilang beda, nggak sama. Jawaban saya tadi sama nggak sih? Tadi gua jawab sama apa nggak Isa sama Yesus? Kok ada pendapat ini jawaban saya aja udah beda? Ini yang saya Mbak. Karena begini Mbak toh, kalau dari saya kan Kristen ya, cuma saya ini untuk namanya sharing-sharing ya. Seperti kalau dalam Bible kan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada bunyinya juga, sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Roh Allah dan kalimatnya. Jadi ada juga Roh Allah. Nah, sedangkan mengacu suatu yang sama begitu Mbak. Ya, kalau yang lain spesifik itu berbeda, kayak di Al-Qurannya Muslim bilang lahir di bawah pohon kurma. Yang lain-lain ini tidak sama ya. Saudaranya Harun, sedangkan Harun kan lahir di abad yang pertama ya. Sedangkan Yesus itu lahir di kandang domba di Migdal Edel ya Mbak ya. Cuma yang satu yang spesifik ini sama-sama dikandung roh Allah, Roh Kudus. Jadi gimana ini Mbak kira-kira Mbak? Di mana dikatakan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus? Di Bible Mbak. Bible mana? Tunjukkan ya. Ada dalil yang mengatakan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Coba tunjukin kalau ada. Dalam Matius kalau nggak salah itu Mbak. Kalau ada dikatakan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Waktu disampaikan sama malaikat Gabriel itu ke Maria itu, hai Maria janganlah takut, sesungguhnya engkau akan mengandung anak yang kau kandung itu. Itu Maria Roh Kudus. Tadi Anda bilang yang mengandung Yesus Roh Kudus. Tahu-tahu Maria, emang Maria jadi Roh Kudus? Gimana coba? Pemahamannya kok bingung beneran. Iya, maksudnya gini Mbak Agatha ya. Artinya anak yang dikandung itu adalah berasal dari Roh Kudus, gitu Mbak. Ya, jadi sedangkan dari versi Muslim dari Roh Allah. Jadi kalau ditarik benang merahnya, berarti kemanusiaan Yesus bukan dikandung Maria, dikandung Roh Kudus. Iya, enggak maksudnya kemanusiaannya ya dari Maria, iya. Karena dia kan tadi Anda bilang di Alkitab katanya Roh Kudus. Yang mana yang benar dong?
Iya, kan kemanusiaannya itu dikandung memang dari Maria, cuma dari keilahiannya itu dari Roh Kudus. Ya. Keilahiannya dia firman kok, Yohanes 1 ayat 14, kok jadi Roh Kudus? Yang mana nih yang benar? Iya, dari Al-Quran juga mengatakan Roh Allah. Jadi kalau saya sih, Mbak ya, saya tarik benang merahnya. Enggak, di Alkitab aja itu dia adalah firman. Siapa bilang yang dikandung Maria Roh Kudus? Iya. Apa? Kalau dari Alkitab bilang apa, Mbak Agatha? Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah itu maksud saya gitu, Mbak. Iya. Akan mengandung dari Roh Kudus. Maksud saya gitu tuh, Mbak. Ya. Jadi yang membuat Maria mengandung ini adalah Roh Kudus. Kalau saya mengandung anak dari suami saya, apa suami saya masuk perut saya? Iya. Maksud saya sama yang Mbak Agatha bilang. Iya, dari Roh Kudus. Iya. Artinya dari Roh Kudus. Iya. Jadi artinya kesimpulannya sama-sama dari Roh Allah, begitu Mbak. Tapi kesimpulannya sama-sama dari Roh Allah. Ya apa? Kalau dari Muslim, mereka juga mengimani sampai kalau kalender dulu kan, Mbak ya, itu ada wafatnya Isa Al-Masih, ya kan? Hari Natal, lahirnya Isa Al-Masih ini kan kalender yang dulu Mbak ya. Kalau sekarang sudah langsung wafatnya. Sekarang saya tanya Anda Pak. Mungkin nggak ada benang merah dari abad 7 sama abad 1? Nggak ada, Mbak. Ya kenapa saya tarik benang merah, Pak? Kenapa ditarik-tarik benang merahnya? Ya. Iman orang Kristen udah final. No way pakai data dari abad 7. Nggak butuh. Iya, cuma kalau saya yang mau diambil, nggak ada. Iya, kalau saya begini, Mbak, dari Muslim. Coba Bapak bayangin ya. Maryam di dalam kitab yang sebelah itu anaknya Imron. Ini benangnya udah kusut banget. Oh iya Mbak, ini yang datanya yang salah Mbak dari umat sebelah itu. Ya, saya kan Kristen Mbak ya. Jadi ini yang benang merahnya yang salah ini, saudara dengan Imron. Imron kan tidak hidup di zaman. Karena ada benang merah Pak, adanya benang kusut. Jadi nggak usah ditarik. Benang kalau udah kusut, dibakar, dibuang, cari benang yang masih bagus untelannya. Itu aja. Oh iya Mbak, amin Mbak. Iya. Iya, jadi kagak ada kesamaan, kemiripan pun nggak ada Pak, nggak ada. Iya. Contoh Pak, saya tanya Pak, Agatha Suci, artis sama nggak dengan Agatha saya? Oh beda jauh lah Mbak. Iya namanya sama loh Agatha, mau apa? Iya. Mbak kan apologet. Kalau Mbak artis kan masih kehidupan glamor dulu. Namanya sama. Itu kan Anda bilang kan, dulu kan peringatan Isa yang mana? Ya. Nama boleh sama, tapi kan ceritanya beda. Iya, benar Mbak ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Agatha. Ya. Jadi jangan berusaha menarik benang merah dari yang kusut ya Pak ya. Oh iya Mbak, saya cuma sempat bingung aja sih. Bingung Pak, karena gini Pak ya, orang Kristen itu sudah ada dari abad 1. Jadi kita tidak membutuhkan yang di abad 7. Justru yang di abad 7, kalau nggak ada data di abad 1, agak-agak berak-berak darah lah. Betul Pak. Iya. Jadi memang selama ini Muslim memang mengimani Tuhan yang salah, yang agama yang palsu. Jadi mohon maaf yang Muslim ya, bukan kami menghina Nabi kalian, tapi memang kalian memang punya salah pilih nabi. Ya, terima kasih Mbak Agatha. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Shalom Mbak. Tuhan berkati Mbak. Amin. Apa sih Mbak? Oh iya salah, gua harus miring 5 derajat ya. 5 derajat ke arah barat biar cantiknya maksimal. Yang bilang makan terus. Nah lu kenapa nonton gua terus? Lu nonton gua terus aja gua nggak pernah komplain. Lu ketimbang gua makan aja lu komplain. Lu mau apa sih? Halo Umair. Halo Umair. Silakan Mbak Umair.
Kristen ajaran sesat. Nah terus lu mau ngapa? Lu kan kenapa nontonin ajaran sesat Muhammad Ridwan? Lu ngapain di mari? Kenapa? Iri bos, bilang dong. Apa sih Shalom semuanya ya, shalom yang baru bergabung. Halo Satria. Halo kakak, selamat malam. Malam. Lagi makan apa kak? Ini makan usus manusia. Ya iyalah, yang dimakan kakak kan memang khusus manusia. Kak mau tanya kak, boleh? Silakan bang, silakan. Yesus itu Tuhan kak ya? Iya. Bukan kak, itu bukan Tuhan. Yesus itu apa? Utusan itu kak. Gak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa? Ya kan menurut kamu, orang mah bebas aja. Kalau orang mau jadi bodoh bebas, mau jadi pinter bebas, ya nggak apa. Ya kalau Yesus ya kan? Tuhan itu. Orang mau nyembah batu boleh, nyembah Tuhan yang benar boleh, kan bebas-bebas aja. Iya kalau Yesus Tuhan, coba kakak ceritakan kekuasaan Yesus itu apa gitu loh kak. Kirim alamat abang, saya kasih ini Alkitab, semua ini kuasanya Tuhan. Nanti saya kirim. DM aja bang. Banyak banget, terlalu banyak bang, capek jelasin. Iya, Anda begitu baca dari Kejadian sampai Wahyu, ini semuanya kuasanya Tuhan Yesus. Itu ngomongin Tuhan Yesus, serius. Begitu penciptaan udah Tuhan Yesus. Begitu tentang kebangkitan udah Tuhan Yesus, banyak banget bang. Nanti saya kirim bang. Kalau abang kan di kitab abang kan cuma 3 ayat ya. Kalau kita mah full semua nih. Dari kitab Tauratnya Musa, kitab Nabi-Nabi, Jabur Daud, Injil, semua ada. Ini ngomonginnya Yesus semua. Oh. Dia mulu. Semua isinya dia. Kalau abang kan cuma 3 ayat, ya wajar abang bilang, Kak, Yesus bukan Tuhan. Ya iya kan, lu cuma dikasih 3 ayat. Kalau gua mah banyak. Iya bang, ibarat kata bang, lu cuma dikasih pelajaran penjaskes di sekolah. Gua mah ada 10 mapel, ya gua lebih tahu. Bahwa mata pelajaran itu bukan penjaskes doang. Jadi kalau lu cuma dikasih pengajaran penjaskes, lu ditanya biologi, ya lu kagak ngerti. Nah kalau gua, bayangin 10 mapel ya, ada biologi, ada agama, ada matematika, ada IPS, ada apa-apa lagi tuh, banyak. Ya kalau ditanya orang mah paham. Begitu lu bilang, Kak, Yesus bukan Tuhan, ya ngakak. Ya lu taunya penjaskes. Nah, soalnya gini loh kak, dari aku lahir sampai sekarang, setahu saya itu Yesus itu bukan Tuhan loh kak. Ya dari lu lahir sampai sekarang di Quran lu cuma ada 3 ayat. Ya mau apa? Dari lu lahir sampai sekarang lu cuma diajarin penjaskes. Ditanya tentang biologi ya kagak ngerti. Lu cuma diajarin malu masak air, disuruh masak renang ya kagak ngerti. Dari dulu sampai mati juga bakalan sama. Serius. Kalau lu diajarinnya masak air doang, suruh masak rendang, sampai lu kakek-kakek juga lu cuma tahu masak air. Enggak kak, itu masalahnya kok itu apa Tuhan kok disalib gitu, pertanyaan saya itu loh kak, soalnya kok disalib gitu, Tuhan kok disalib. Emangnya itu di dalam Quran lu nggak ada? Nggak ada kak. Wajar orang cuma 3 ayat. Ya udah kan gua udah maklum. Malah apa? Lu taunya kan penjaskes. Lu suruh biologi emang kagak ngerti. Iya dong. Nah, bikin dulu Indomie. Mak, gue taunya masak air ya udah. Masalahnya kan, Mak, gue cuma taunya masak air. Iya, nak, udah. Masak aja airnya. Jadi dong kak, aku kan nanya kalau kan Yesus itu di agama kakak kan Tuhan. Terus tolong jabarkan kak, Tuhan Yesus itu kekuasaannya itu di bumi itu apa gitu kak? Tanya Musa. Kok tanya Musa?
Aku nggak kenal Musa. Nabi Musa itu menuliskan tentang Yesus. Nabi Daud itu menuliskan tentang Yesus. Nabi Yeremia itu menuliskan tentang Yesus. Nabi mana lagi yang ngomongin Yesus? Semua nabi ngomongin Yesus. Cuman nabi lu juga ngomongin Yesus. Iki lego. Gokil. Semua nabi ternyata ngomongin Yesus. Oh my god. Ya memang Kak, Nabi itu memang Sekeren ini ya. Sekeren ini Yesus ternyata nabi yang kagak kenal juga ngomongin Yesus. Gokil. Gila. Nih, Kakak tapi bentar, serius kok. bentar. Sekarang gue tanya, Nabi Muhammad pernah ngomongin Yesus? Pernah Kak, tapi Gila. dia Nabi Muhammad. Makasih ya Bang ya. Emang Tuhan saya ini memang luar biasa ya. Ternyata semua nabi ngomongin Yesus. Jadi lu jangan gak percaya lagi kalau Musa ngomongin Yesus. Lu jangan gak percaya lagi kalau Daud ngomongin Yesus. Lu jangan gak percaya lagi kalau Abraham ngomongin Yesus. Kenapa? Nabi yang sebelah aja ngomongin Yesus. Itu juga ya. Nih Yesus ini ada di 10 mata pelajaran, di Penjaskes juga ada ternyata. Gua kirain cuma ada di biologi ada Yesus. Gua kira di matematika doang ada di Yesus. Gua kira di ekonomi doang ada Yesus. Ternyata di Penjaskes juga ada Yesus. HP gue di mana? Gue sampai kagak sadar HP gue. Aduh. Ya gitulah ya teman-teman ya. Ternyata Tuhan Yesus sekeren itu ya. Semua nabi ngomongin Yesus. Berarti ketika Yesus ngomong, HP gue di mana? Allah. Gue nyariin HP aja sampai bingung banget ya. Gila. Akhirnya ada pelajaran yang kita petik ya, bahwa Tuhan Yesus ini ya gokil. Halo Kak. Oke. Halo Fadil, Faldi. Malam. Mau bertanya boleh Kak? Boleh Bang. Kalau konsep ketuhanan dalam Kristen tuh kayak gimana Kak? Konsep Tuhan dalam Kristen. Satu. Konsep gimana sih Bang? Maksudnya aku nggak ngerti konsep apa emang? Ya konsep ketuhanan bahwa bagaimana kita sampai bisa menganggap Yesus adalah Tuhan itu kan? Karena dia telah ada sebelum dunia ada. Maksudnya Yesus ada sebelum dunia ada. Iya. Itu kalau yang tiga itu kayak gimana Kak? Yang tiga itu? Yang tiga itu apa? Yang tiga yang anak, bapak, kayak gimana tuh Kak? Anak bapak kayak gimana? Maksudnya anak bapak kayak gimana? Anak-anak dari bapak saya, bapak dari anak-anak saya. Mana nih mana? Anak bapak begitu. Maksudnya bapak itu dalam Kristen tuh maksudnya maknanya apa? Bapak itu karena dia adalah asal usul dari anak. Jadi asal usul anak kan dari bapak. Berarti Yesus ada bapaknya. Ada. Terus bapaknya siapa lagi Kak? Allah. Berarti dalam konsep ini yang Tuhan siapa? Yesus atau bapaknya? Yesus Tuhan. Bapaknya? Bapaknya Allah. Bapaknya Tuhan juga? Allah. Abang bisa bedain nggak sih Allah sama bapak? Sama. Abang pernah bedain nggak sih Allah sama Tuhan itu sama apa beda gitu? Apa sama? Kalau Allah sama Tuhan itu tingkatannya yang tertinggi yang mana? Allah itu hakikat, Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Allah itu apa Kak? Allah
Allah itu hakikat, zat. Hakikat. Zat berarti Yesus ini Tuhan. Yesus ini Tuhan dan Allah. Berarti konsepnya gimana tuh Kak? Maksudnya bingung Kak. Kok bingung? Bingungnya di mana Bang? Bingungnya karena di sini ada semacam gimana ya? Di atas Tuhan masih ada Tuhan begitu. Masa sih Abang bingung? Mana ada di atas Tuhan masih ada Tuhan? Yang benar dong Bang. Contohnya kayak Yesus. Di atas Yesus masih ada Allah. Allah ini siapa lagi Kak? Allah itu Bapa. Yang Abang bingung apa Bang? Hah? Yang saya bingungnya ini Yesus kan Tuhan. Terus di atas masih ada Allah, Bapa. Masih ada Bapa. Karena kan saya pernah dengar kan Yesus mengucapkan Bapa. Bapa ini siapa Kak? Bapa itu Allah. Berarti Yesus ini Tuhannya kepada Allah. Yesus kan Tuhan. Kan Yesus Tuhan. Bapak itu siapa? Bapaknya. Bapaknya itu apa? Allah. Kok bingung sih Bang? Bingung Mas Yan? Bingung karena di sini konsep ketuhanan itu kayak gimana ya? Nah ini saya tanya Bang. Abang nggak bingung sama ini? Abang bingung nggak sama ini? Maka aku bersumpah dengan Tuhan. Nah ini nggak bingung Abang, kalau ini nggak bingung. Ini aku di sini siapa Bang? Allah bukan sih? Allah bersumpah demi Tuhan loh ini. Abang nggak bingung ini? Nih Al-Ma'arij nih Bang. Qurannya Bang. Nah ini ya, maka akunya besar. Ini Allah atau bukan nih? Allah bersumpah dengan Tuhan. Nah ini Abang kenapa nggak bingung yang beginian? Apa? Di sini dikatakan maka aku bersumpah dengan Tuhan. Berarti sini maka aku Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Karena di banyak ayat seperti itu Kak. Jadi gimana nih? Jadi Allah dengan Tuhan gimana? Allah bersumpah dengan Tuhan. Allah bersumpah dengan Tuhan. Oke. Kalau Abang cebok dengan gayung, apakah Abang adalah gayung? Gitu kan Allah bersumpah dengan Tuhan. Ya berarti Tuhan itu sebenarnya dirinya sendiri. Jadi kalau Abang cebok dengan gayung, sebenarnya Abang adalah gayung itu gitu. Gimana Bang? Coba kasih paham. Al-Quran dalam ilmu Al-Quran enggak? Ketika Allah bersumpah contohnya begini, demi masa wal as. Allah bersumpah lagi demi Tuhanmu. Demi Tuhanmu. Tuhan saya. Al-Quran ini kan turunnya kepada Nabi Muhammad. Jadi demi Tuhanmu ini demi dirinya sendiri. Demi Tuhanmu, demi dirinya sendiri. Ini dikatakan bukan demi Bang, dengan, bukan demi. Iya, mau dengan demi. Ada kami. Berarti Abang bisa lah ya kan? Abang cebok dengan gayung diganti. Abang cebok demi gayung, gimana nih? Maksudnya gimana Bang? Begini Kakak, itu makanya saya bilang dalam bahasa itu ketika Allah mengatakan Allah bersumpah atau Allah berkata maka demi Tuhanmu atau dengan Tuhanmu, berarti Allah katakan itu bersama dirinya sendiri, begitu Kak? Loh, di mana-mana kok bisa bersama? Bersama itu berarti ada dua yang berbeda, ada yang satu dengan yang satu bersama. Emangnya Allah satu atau banyak? Allah satu. Loh, kalau satu bersama siapa nih? Kalau dia adalah satu, maha tunggal, terus kok bersama? Ya gue sendiri gitu loh. Gimana ceritanya kok bersama siapa? Contohnya Kak, begini Kak. Ayat itu kan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Gue makan malam bersama pacar gue. Sebenarnya pacar gue adalah gue gitu. Gue bersama pacar gue adalah gue gitu. Gimana Bang konsepnya? Aku masih belum ngerti. Serius. Ayat itu diturunkan kepada, contohnya gini, ayat itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi dikatakan dan demi Tuhanmu atau dengan Tuhanmu, itu dikatakan berarti orang yang dituju mengatakan bahwa kamu bersama Tuhanmu, berarti bersama Allah. Loh, jadi Allah bersama Allah.
Bukan Gimana bukan Allah bersama Allah ini kok kayak membajir kata sih bang? Gue bingung. Allah bersama Allah karena Tuhanmu adalah Allah. Aku bersama aku. Gimana aku bersama aku? Aku bingung. Aku bingung bang. Gimana nih bang? begini kakak. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, contohnya begini, Al-Quran itu turun berbicara kepada siapa? Jadi itu di situ banyak bicara kepada siapa? Contohnya dia berbicara kepada satu objek, dan Allah berkata, dan demi Tuhanmu, berarti demi dirinya sendiri. Begitu, paham nggak kak? Enggak. Dan demi Tuhanmu. Sekarang saya tanya, bersumpah. Saya bicara dengan kakak. Ini saya tanya bang, lu bersumpah itu dengan dirimu sendiri atau dengan orang lain? Ini kak, sabar. Contohnya begini kak, saya bicara sama kakak. Saya sebagai bapak, kakak sebagai anak. Saya bilang, dan demi bapakmu berarti demi saya. Saya kan sebagai bapak, sebagai bapaknya kakak. Paham nggak? Enggak. Saya tanyakan begini, saya bicara kepada. Mungkin nggak Anda bersumpah demi diri Anda sendiri, cuman dengan gaya lain, kata lain gitu. Mungkin kak. Ini agak kacau Pak, di mana-mana orang itu bersumpah demi hal yang lebih tinggi Pak. Betul nggak? Mau siapa yang lebih tinggi lagi kalau bukan Tuhan? Loh, berarti Allah ini bersumpah demi siapa? Berarti ada yang lebih tinggi dari Allah. Kalau Allah bersumpah demi Tuhan, berarti ada Tuhan yang lebih tinggi dari Allah. Ini kan Anda bilang semua bersumpah demi yang lebih tinggi. Ini maksudnya aku nanya Pak, nggak bingung. Siapa yang lebih tinggi kalau kakak bilang Allah bersumpah demi siapa? Siapa lebih tinggi lagi kalau bukan Allah? Berarti ada Allah lain dong? Tidak ada. Ada Allah lain, jangan dibilang nggak ada Allah. Nggak ada dong. Ada. Saya punya Allah. Jadi kalau dibilang kalau nggak ada lagi baru saya okein. Masalahnya di dunia ini ada begitu banyak Allah. Allah saya bukan Allah Anda. Apakah ada Allah lain selain Allah Anda? Ada Allah saya. Itu. Saya punya Allah. Di atas Allah ada siapa lagi kan? Di atas Allah ada siapa lagi? Allah itu ada banyak. Loh, oke. Kalau kamu mengatakan Allah itu tidak banyak, terus ini gimana? Anissa 64. Nih. Jadi kalau kamu bilang Allah itu nggak ada, saya tanya, ini kami di sini siapa? Kami. Kakak paham gak kata bahasa kami itu? Nah, kalau nggak banyak Allah, kenapa dibilang kami? Kami itu artinya Allah dengan segala kuasanya. Oke, kami, Allah dengan segala kuasanya, saya ganti. Allah dengan segala kuasanya tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Loh, ada lagi Allah lagi. Kalau kami adalah Allah, di sini ada Allah lagi. Cemana? Gimana ini? Baca dulu bang. Kami adalah Allah dengan kuasanya. Allah dengan kuasanya tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah lagi. Banyak. Saya pun bingung bang.